mana tadi? Amfetamin, Bu. Kalau bagi anak-anak jadi sedatif. Ya, jadi amfetamin ya. Jadi amfetamin itu biasanya dipakai untuk anak-anak yang hiperaktif malah ya, supaya timbul efek sedatifnya. Padahal amfetamin ini kan dapat meningkatkan adrenalin ya, golongan adrenergik ya. Nah, jadi dia justru dipakai pada pasien hiperaktif. Nah, kemudian bayi membutuhkan dosis suksinilkolin lebih besar lagi dari orang dewasa, ya. Nah, jadi tergantung dari sifat zat aktif. Ya, jadi kita lihat lagi tergantung dari sifat fisiko-kimia dari zat aktif tersebut, tergantung dari mekanisme kerja dari obat tersebut. Ya, jadi tidak selamanya untuk anak-anak atau untuk bayi itu dosisnya harus diturunkan gitu ya. Ada kalanya dia butuh dosis yang lebih besar daripada anak-anak. Makanya kita perlu melihatnya dari referensi dari zat aktif tersebut ya. Kemudian perubahan dan perkembangan fisiologis ya, pengaruh pertumbuhan dan maturasi atau kematangan dari beberapa fungsi organ terhadap disposisi obat. Ya, dan respon farmakokinetik ini tidak statis, tapi dia dinamis. Nah, artinya dia tidak menetap ya, perubahan ini tidak menetap, dia mengikuti perkembangan umur anak. Nah, artinya apa? Makanya kalau kita memberikan suatu pengobatan atau terapi pada anak-anak ini, kita tanya dulu usianya berapa. Ya, karena kalau usianya di bawah 2 tahun, itu lain lagi pengobatannya. Di atas 2 tahun, pengobatannya lain lagi. Ya, di atas 6 tahun lain lagi, di atas 12 tahun lain lagi. Kalau saudara lihat di obat obat batuk, obat yang sediaan bebas terbatas lah ya. Bisa kita lihat lihat di brosurnya itu pasti ada, kalau untuk dosis usia 2 tahun sekian, di bawah 2 tahun sekian, 2 sampai 6 tahun sekian, 6 sampai 12 sekian ya, ada pembagian klasifikasi dosisnya. Jadi di sini sifatnya itu ya respon baik itu farmakodinamiknya maupun farmakokinetiknya itu adalah bersifat dinamis ya. Kemudian perubahan fisiologis ini juga terjadi karena faktor usia ya, sehingga dengan adanya faktor usia ini juga berpengaruh terhadap proses ADME. Obat yang diberikan baik itu secara oral maupun secara parenteral ya, melalui sistemik, nantinya akan berujung atau akan masuk juga ya, akan terdistribusi ke saluran cerna ya, akan melewati saluran cerna walaupun dia parenteral ya. Parenteral walaupun dia melalui sistem sirkulasi darah ya, tapi kan di dalam saluran cerna kita itu juga ada pembuluh darah ya, ada pembuluh darah yang melewati di saluran pencernaan. Nah, sehingga obat itu juga akan masuk ke dalam saluran cerna. Kemudian dalam saluran cerna dia mengalami disolusi, hancurnya disolusi dan segala macam, kemudian baru dia mengalami proses absorpsi ya. Di mana biasanya proses absorpsi ini biasanya terjadi di usus, Bu. Di usus apa? Usus halus, Bu. Usus halus ya. Nah, terjadi proses absorpsi, kemudian setelah diabsorpsi dia akan masuk ke dalam darah, kemudian dia akan disirkulasi. Kalau yang parenteral tadi, selain dia masuk di dalam sistem sirkulasi, kan dia hantarkan juga ke saluran cerna ya. Kemudian dia akan masuk ke sistem distribusi, ya, akan didistribusikan ke organ-organ target, ke bagian yang memang ada reseptornya, ya, memang targetnya misalnya adanya di saraf, ya, dia akan pergi ke saraf. Kalau memang targetnya itu ada di saluran pencernaan, ya, dia akan pergi ke saluran pencernaan. Ya, jadi dia akan disirkulasi atau akan melewati seluruh bagian tubuh kita ini. Jika ada reseptornya, dia akan
berikatan, ya. Nah, sehingga disitulah di dalam sistem distribusi ini obat tadi dapat terdistribusi ke bagian-bagian yang membutuhkan, ya. Kemudian setelah sampai ke sasarannya atau targetnya, dia akan mengalami yang tadi proses farmakodinamika, ya. Kalau dia ada reseptornya, dia akan berikatan, kemudian setelah berikatan dia akan menduduki reseptor, dan kemudian dia akan menimbulkan suatu respon, apakah agonis dia responnya, ya, kemudian nanti setelah memberikan respon dia nanti akan mengeluarkan dan segala macam sehingga timbullah efek, ya. Nah, ini siapa yang chat ini? Selanjutnya absorpsi, ya. Nah, tadi selain di usus, apakah ada terjadi absorpsi di lambung? Juga ada, ya. Sebagian ada juga terjadi proses absorpsi di lambung, yaitu dengan cara difusi pasif, ya. Kemudian absorpsi ini juga dipengaruhi oleh kondisi lambung apa? Di lambung adanya asam lambung, ya. Asam lambung itu berarti ada pH di dalamnya, ya, pH lambung. Ya, di sini kita lihat apakah pH lambungnya juga sesuai dalam proses absorpsi tersebut. Ya, ada atau tidaknya makanan di dalam lambung, jenis makanan, karbohidrat, protein, lemak, dan segala macamnya. Kemudian waktu pengosongan lambung, motilitas usus ini sangat berpengaruh pada proses absorpsi, ya, proses penyerapannya. Kalau misalnya ada obat, kembali lagi ya ke sifat fisikokimia dari satu obat. Kalau proses absorpsinya bagus jika ada karbohidrat di dalamnya, ya, di dalam lambung kita itu ada karbohidrat, berarti harus diberikan bersamaan dengan makanan, ya. Tapi misalnya obat ini akan rusak atau akan terurai jika ada karbohidrat, protein, atau ada unsur-unsur lainnya. Dia hanya bisa diserapnya hanya dengan adanya kondisi pH tertentu, kemudian adanya asam lambung, ya, dan segala macam. Apakah perlu kita berikan bersama dengan makanan atau setelah makan? Maka dia diberikan pada saat lambung kosong, ya. Nah, kemudian waktu pengosongan lambung juga, ya, waktu pengosongan lambung orang hamil, ibu hamil itu juga berbeda waktu pengosongan lambungnya. Dewasa, pasien pediatrik, geriatri, waktu pengosongannya juga berbeda-beda. Ya, ada yang lambat pengosongan lambungnya, ada yang cepat pengosongan lambungnya, sehingga itu juga akan berpengaruh pada proses absorpsi. Dan motilitas usus, ya, gerakan peristaltik itu juga akan berpengaruh. Kemudian kalau penyerapan atau absorpsinya secara perkutan, ya, perkutan itu apa? Perkutan? Ke dalam kulit, Bu. Apa kulit? Dalam kulit, permukaan kulit, ya. Di permukaan kulit, misalnya yang seperti kita berikan obat topikal, ya, krim, berupa sediaan krim. Nah, ini kalau kita berikan absorpsi perkutan itu dia akan lebih baik, ya, lebih baik. Nah, artinya apa? Kalau kita berikan obat-obat yang mungkin memiliki obat dengan kriteria khusus, ya, contoh golongan-golongan kortikosteroid, ya. Kortikosteroid itu juga ada ADR-nya, ya, yang banyak menimbulkan ADR atau adverse drug reaction-nya, ya, atau yang menimbulkan reaksi obat yang tidak diinginkan, ya, dari suatu obat. Nah, ini juga harus hati-hati walaupun absorpsinya baik, ya, sehingga mungkin bisa saja menimbulkan suatu reaksi hipersensitivitas, ya, atau mungkin bisa mengakibatkan karena penyerapannya sangat baik sehingga jumlah atau kadarnya akan banyak, ya. Jadi bisa menimbulkan Cushing syndrome contohnya, ya. Jadi makanya kalau penggunaan kan banyak tuh sediaan kortikosteroid, biasanya kalau untuk anak-anak terutama pada bayi, ruam popo atau gangguan kulit, ya, itu biasanya diberikan obat-obat kortikosteroidnya.
bisa saudara lihat nanti yang krim-krim itu pasti konsentrasinya atau persentasenya itu sedikit. Ya, bisa di 0,05, 0,01 atau 0,1. Jadi memang sediaannya itu konsentrasinya atau persentasenya memang dibikin kecil ya supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian pH lambung di sini ya pada bayi yang baru lahir atau neonatus itu pH lambungnya mendekati netral. Kemudian setelah dia lahir sudah selang beberapa jam nanti pH lambungnya itu akan menurun ya 1,5 sampai 3. Nah, di sini karena terjadi penurunan atau pH lambung yang netral tadi, ada beberapa obat yang mungkin proses penyerapannya akan menjadi lebih baik dia. Ya, contohnya pada obat golongan penisilin. Ya, dengan adanya kalau penyerapannya lebih baik berarti kan dia terserap secara sempurna gitu ya. Nah, artinya apa? Kalau dia sudah terserap secara sempurna atau dia penyerapannya bagus, maka jumlahnya juga akan harus kita perhatikan. Jangan sampai nanti dengan saking bagusnya dia akan terserap semuanya sehingga akan terakumulasi ya, menumpuk nanti di dalam darah atau akan menimbulkan efek toksik. Kemudian setelah kelahiran ya sekresi asam lambung ini nanti akan mengalami pola bifase atau pola bifase ya. Bisa di 10 hari pertama kadar asamnya tertinggi dan di 30 hari berikutnya dia akan mengakibatkan timbul kadar asam yang terendah ya. Jadi bifase inilah mengakibatkan proses penyerapan juga akan berpengaruh. Kemudian volume cairan, ya volume cairan lambung dan kadar asam lambung ini juga dipengaruhi oleh usia. Ya, usia 3 bulan itu biasanya sekresi asam lambungnya itu mendekati batas terendah dari sekresi asam lambung orang dewasa. Ya, nah makanya ini juga volume cairan lambung ini juga berpengaruh ya kalau misalnya udah di atas 3 bulan ya atau di atas 6 bulan. Yang mulai MPASI kan di atas 6 bulan ya. Itu 6 bulan ke atas gitu maksudnya. Jadi juga akan berpengaruh ke asam lambung. Jadi harus hati-hati juga dalam pemberian MPASI ya. Jangan sampai nanti si bayinya asam lambungnya meningkat ya sehingga mengakibatkan gangguan pada lambung. Kemudian sekresi pepsin ya, sekresi pepsin dan bahan-bahan intrinsik lainnya itu hampir sama dengan asam lambung. Ya, jadi ininya mengakibatkan proses absorpsi itu jadi berbeda. Kemudian waktu pengosongan lambung tadi ya, kalau pada neonatus dia tidak teratur ya, karena gerakan peristaltiknya juga masih acak-adut ya, masih belum jelas. Jadi pengosongan lambungnya tidak teratur. Kemudian kalau pada orang dewasa itu lebih lama ya pengosongan lambungnya. Mulai lambung itu kosong itu 2 jam ya. Benar-benar kosong itu sampai 4 jam. Itu waktu pengosongan lambung. Ya, kemudian secara langsung dia dipengaruhi oleh umur kelahiran ya. Apakah dia prematur dia atau lahir cukup bulan dan segala macam. Kemudian ketika hamil, kebiasaan ibunya makan apa ya, ini juga akan berpengaruh nantinya pada pengosongan lambung si anak yang dilahirkannya. Kemudian pada umur 6 sampai 8 bulan ya itu sudah mulai mendekati pengosongan lambung seperti orang dewasa. Nah, makanya dia pada saat inilah dia perlu MPASI ya, sudah mulai ada rasa lapar, perih lambungnya kalau nggak makan ya. Nah, atau nanti dia akan kembung dan segala macam. Kemudian dari segi motilitas usus ya, pada umur perinatal itu dia sangat bervariasi, kemudian jadi pengaruh adanya makanan dan tipe makanan itu. Kemudian kontraksi duodenum pada neonatus kecepatannya hampir sama dengan dewasa pada kondisi puasa. Nah, jadi gerakan motilitas usus ini terutama pada pada neonatus ya. Jadi kita harus lihat karena dia gerakan peristaltiknya tadi masih acak-adut sehingga gerakan ususnya juga masih belum beraturan ya. Nah, sama seperti orang dewasa kalau kondisi kita puasa ya, berarti kan jumlahnya sedikit ya. Kadang kita puasa juga
ada yang nggak sahur ya karena kebablasan tidur. Nah, jadi sehingga kapasitas ususnya juga sedikit. Kemudian dari segi distribusi. Nah, distribusi tadi Ibu bilang tergantung dari volume cairan tubuh ya. Volume cairan tubuh. Kemudian adanya lemak ya. Makanya kalau pada anak-anak itu sebenarnya yang dibutuhkan itu kalau kita lihat saudara mungkin bisa melihat bayi-bayi usia yang masih ini ya masih ASI ya 3 bulan 4 bulan ada yang bayinya besar ya ada yang kurus sekali ya. Nah itu tergantung dari kandungan lemak yang dia minum ya bisa kandungan lemak itu banyaknya di mana? Nah justru di ASI sebenarnya ya di ASI. Memang banyak susu-susu formula yang ada ya, yang kalau saudara lihat susu formula itu juga mengandung lemak. Tapi yang lemak yang bagusnya itu sebenarnya yang dari ASI. Ya, di ASI. Nah, kalau ASI ada orang mengatakan kalau orang-orang tua dulu ya mengatakan bahwa sebelah kanan ini nasi, sebelah kiri minum gitu ya. Nah, sebenarnya itu tidak ya. Kembali lagi tergantung pola makan apa yang dimakan oleh si ibu. Ya, kalau mau ASI-nya bagus tentu makan yang mengandung lemak yang banyak ya, bukan artinya dia harus mengkonsumsi daging jeroan dan segala macam yang berlemak ya, tidak. Lemaknya itu bisa lemak nabati ya, tidak hanya dari hewani ya, tetapi juga bisa dari nabati. Apalagi purin yang mengandung purin itu juga bagus ya untuk ASI. Jadi kompartemen lemak juga berpengaruh pada proses distribusi, terutama pada obat-obat yang bersifat hidrofilik dan lipofilik. Ya, nah itu sangat berpengaruh sekali. Kemudian kadar protein plasma, ya, afinitas dan kapasitas ikatan obat dengan protein plasma, ya. Kemudian kondisi dari patofisiologis, ya berarti kondisi dari si penyakitnya itu, kemudian adanya senyawa endogen yang bisa merubah interaksi obat dengan protein, senyawa yang dihasilkan di dalam tubuh kita, kemudian adanya variasi fisiologis karena adanya faktor usia ya, perubahan faktor usia juga berpengaruh pada proses distribusi. Ini aktivitas farmakologi yang tinggi ya, ini juga dapat mempengaruhi proses distribusi. Nah, cairan tubuh tadi Ibu bilang cairan tubuh anak-anak ini lebih besar dari orang dewasa sehingga kadar obat yang larut dalam airnya menjadi lebih kecil. Nah, saudara masih ingat tadi slide yang di depan cairan tubuh yang banyak itu di mananya sih? Intrasel apa ekstrasel? Ekstrasel, Bu. Ekstrasel ya, cairannya banyaknya di ekstrasel sehingga kadar obat yang larut dalam air menjadi sedikit. Nah, obat itu masuknya kemana? Di intrasel ya, jadi kadar obat yang larut dalam air itu menjadi lebih sedikit. Nah, kalau bagaimana dengan kadar obat di dalam plasma? Besar apa sedikit jadinya? Meningkat, Bu. Kenapa meningkat? Karena di ekstraselnya lebih banyak cairannya, Bu. Kalau di dalam plasmanya? Plasma itu ada di mana? Sherina, di mana plasma? Mana ada protein plasma? Di dalam darah, Bu. Ya, di dalam darah di mana? Dalam sel atau ekstrasel? Di intraselnya apa di ekstraselnya? Ingat, sel itu komponen dari suatu kehidupan. Ada sel darah juga ada. Kalau kita nyebut darah, ada sel darah. Nah, sekarang dia di mananya? Di intrasel darah atau di ekstrasel darah? Di ekstrasel darah, Bu. Ekstrasel. Ya, plasma itu adanya di ekstrasel.
intrasel, Bu, karena ada kalau dalam sel kan ada sitoplasma. Nah, Ya, jadi di di dalam darah. intrasel. Nah, kalau di dalam sel berarti apa? Tadi jumlah intrasel cairannya banyak atau sedikit? Sedikit, Bu. Nah, sedikit ya. Jadi sehingga obatnya juga menjadi lebih sedikit ya. Nah, jadi artinya seperti itu ya. Kecuali kalau obatnya itu larutnya di dalam lemak ya. Jadi kembali lagi ke sifat dari zat aktifnya. Dia lipofilik kah atau hidrofilik? Ya. Kemudian komposisi lemak tadi ya, dikatakan bahwa lemak itu lebih besar dari orang dewasa. Jadi kalau obat-obat yang sifatnya lipofilik juga akan mengakibatkan jumlahnya juga akan lebih banyak ya. Nah, kemudian permeabilitas blood brain barrier ya, sawar darah otaknya kecil ya, sehingga mudah permeabilitas itu kan ini ya apa namanya, ibaratnya seperti pintu lah ya. Permeable berarti dia bisa masuk dan keluar dengan sendirinya. Kalau tidak permeable berarti dia hanya bisa kalau udah masuk nggak bisa lagi keluar. Ya, kalau selektif permeable berarti dia pilih-pilih nih, hanya orang-orang tertentu saja boleh masuk. Ya, nah jadi permeabilitas dari sawar darah otaknya kecil sehingga mudah aja obat masuk ke dalam sawar darah otak. Nah, ini mengakibatkan apa? Peka terhadap antibiotik, ya, peka terhadap obat-obat narkotik. Jadi makanya kalau pada pasien pediatrik pemberian antibiotik, narkotik ini juga sangat perlu diperhatikan, terutama dari segi dosisnya. Ya. Plasma protein kecil, maka obat yang tidak terikat lebih banyak, ya, karena obat gunanya protein plasma tadi kan mengikat obat, ya, jadi obat yang tidak terikat lebih banyak. Jadi artinya kalau dia tidak terikat berarti kan dia bebas ya. Nah, kalau obat bebas banyak bagaimana? Andika? Kalau obat bebasnya banyak, akibatnya apa? Jadi kurang bekerja, Bu, obat. Obat itu berefek itu yang bebas apa yang terikat? Bebas, Yang Bu. terikat, Bu. Ada yang bebas, ada yang terikat. Mana yang betul? Bebas, Yang bebas, bebas, Bu. Yang bebas. Nah, sekarang obat bebasnya ini yang banyak. Jadi banyak yang terikat dengan reseptor juga. Banyak terikat dengan reseptor. Iya. Meningkat jumlah obat yang aktifnya, Bu. Ya, tergantung obat ini ada yang prodrug, ada yang bukan non prodrug ya. Jadi kalau banyak obat bebas di dalam darah akibatnya apa? Bisa toksik, Bu. Nah, terakumulasi ya, maka menjadi menumpuk dia ya, terakumulasi sehingga mengakibatkan efek toksik ya. Nah, pada keadaan sakit biasanya toksik ini bisa mengakibatkan yang kita khawatirkan ya, kalau timbul efek toksik. Oke, kemudian dari segi metabolisme. Ya, metabolisme, aktivitas enzim tadi masih sedikit ya, karena enzimnya yang diproduksi masih belum sempurna, sehingga aktivitas enzim di hepar pun masih rendah. Akibatnya metabolisme obat jadi berkurang ya. Terjadi akumulasi karena banyak obat-obat yang belum berhasil di metabolisme. Ya, kemudian apa lagi? Contohnya, kalau pada kloramfenikol dia tidak di metabolisme misalnya, atau banyak yang terakumulasi di dalam darah. Nah, ini yang mengakibatkan terjadinya gray baby syndrome, ya. Atau bisa juga mengakibatkan anemia aplastik. Ya. Nah, ini pada anak-anak. Kemudian dari segi ekskresinya sebagian obat itu dia diekskresikan melalui ginjal,
ya, kemudian laju filtrasi glomerulusnya dengan orang dewasa 1:3, ya berarti dia lebih kecil ya dibanding orang dewasa dari laju filtrasi glomerulusnya. Sehingga eliminasi obat juga akan berkurang. Nah, terutama yang harus kita perhatikan adalah obat-obat yang memiliki indeks terapi sempit ya, seperti digoxin dan gentamisin. Oh ya, Rabiul, jangan lupa di screenshot ya. Nanti tolong dikirim ke Ibu untuk laporan kinerja Ibu juga. Udah, Bu. Kemudian sekresi tubular juga akan berkurang ya, sehingga eliminasi obat juga menjadi lebih sedikit ya. Nah, kalau udah sedikit semuanya tentu akhirnya menumpuk ya, terakumulasi. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Ya, jadi dalam pemilihan obat kita harus hati-hati untuk pediatrik ini, harus yang indikasinya sudah jelas ya, udah tahu permasalahannya apa, kemudian pilihan obatnya sudah aman, kemudian dia memiliki indeks terapi yang luas ya, sehingga bisa kita berikan kepada pediatrik. Ya. Nah, di dalam praktikum nantinya saudara akan bahas banyak kasus ya. Jadi kita praktikumnya hanya seputar kasus. Nah, kalau saudara menghadapi suatu kasus ya, atau ada nanti ilustrasi kasus, yang paling penting adalah jangan takut ya kalau ada soal ujian berupa kasus atau ilustrasi. Kumpulkan dulu permasalahannya apa, saudara list dulu masalahnya apa saja ya, problemnya apa. Oh, dia terjadi hipertensi, oh dia terjadi hiperlipidemia, oh dia mengalami kejang misalnya, oh dia mengalami nyeri misalnya, oh dia demam, ya kumpulkan dulu, bikin listnya. Kemudian ada terapinya misalnya ya, saudara disuruh mengidentifikasi terapi, list dulu terapinya, kemudian saudara cocokkan dengan daftar masalahnya tadi ya. Ingat, tidak semua masalah itu harus diterapi. Ya, bisa jadi permasalahan itu muncul karena perjalanan dari suatu penyakit. Ya, jadi tidak semua keluhan harus kita kasih obat. Itu kasarnya intinya ya. Tidak semua keluhan dia perlu dikasih obat. Bisa saja satu obat untuk beberapa keluhan. Ya. Jadi kita harus pertimbangkan juga polifarmasi. Ya, polifarmasinya. Oke, ini obat-obat yang tidak dianjurkan diberikan pada bayi atau pada anak ya. Tetrasiklin. Nah, tetrasiklin bisa mengakibatkan terbentuknya ikatan kompleks ya, sehingga mengakibatkan ikatan kompleks pada kalsium yang ada pada gigi. Ini mengakibatkan terjadi perubahan warna pada gigi. Ya, kemudian ada golongan nofobiosin dan sulfonamid dan lain-lain ya. Ini bisa saudara cari ya, Ibu, untuk diskusi selanjutnya. Silakan saudara cari obat-obat yang tidak dapat atau tidak dianjurkan untuk diberikan pada pasien pediatrik. Ya, silakan saudara list, kemudian mungkin bisa dibikin berupa tabel ya. Ini tugas ini tidak Ibu kumpulkan, ya Ibu akan banyak memberikan tugas yang tidak dikumpulkan, tapi kalau saudara tidak mengerjakannya, tidak saudara cari, ya maka saudara juga yang akan rugi. Ya, ini manfaatnya untuk saudara saja ya, bukan untuk Ibu, supaya saudara banyak tahu, familiar dengan obat-obat yang mana sih yang aman untuk anak, yang mana yang nggak aman untuk anak, ya. Sehingga ketika kita membahas suatu diskusi suatu kasus, kita lebih mudah mengidentifikasinya, ya, lebih mudah kita memberikan pemilihan terapinya. Oke. Bisa nanti saudara lihat lagi ya, atau dibaca juga slide Ibu ini. Nah, sekali lagi dosis itu juga sangat berpengaruh ya, terutama ini udah belajar peracikan obat ya, udah ada hitung-hitung dosis juga ya, sudah kan? Sudah, Bu. Nah, ya jadi ada berdasarkan dari rumus berat badan ya.
kemudian ada berdasarkan dari luas permukaan tubuh, ya, dan berbagai macam lah rumusnya. Sehingga kita harus tahu cara ngitung dosis yang tepat atau yang sesuai berdasarkan dari ya kalau lebih bagusnya sih berdasarkan berat badan, karena beda-beda ya, anak-anak ini beda-beda, ada yang gemuk, ada yang kurus ya, ada yang sedang-sedang ya, jadi tergantung dari berat badannya. Kemudian waktu paruh jangan lupa ya, juga waktu paruh itu juga sangat berperan sekali dalam pemberian dosis. Kemudian bentuk sediaan ya, bentuk sediaan yang mana yang tepat diberikan supaya efeknya akan muncul dengan baik ya. Bentuk sediaannya, kemudian rutenya juga mempermudah si anak dalam memberikan dalam menggunakan obat ya. Kemudian tujuan juga diperhatikan ya, kalau kita mau tujuannya cepat, efeknya cepat, maka ada rute ini juga berpengaruh ke tujuan. Oke, selain dengan parenteral ya dan lain-lain. Oke, mungkin ini nanti bisa saudara baca saja ya, karena waktu kita juga terbatas, tidak bisa semuanya Ibu sampaikan. Namun inti dari perkuliahan ini, topik kita hari ini sudah Ibu sampaikan di awal ya. Jadi bisa saudara ringkas kembali. Intinya adalah perubahan dari farmakokinetik dan perubahan dari farmakodinamik ini yang mengakibatkan perlu kita lakukan disposisi atau penyesuaian penggunaan obat-obat pada pediatrik. Ya, karena dari segi perubahan fisiologis atau biologis dari berdasarkan kategori usia itu juga berpengaruh pada pola ADME dan farmakodinamiknya. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi kita hari ini? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah paham semuanya? Insya Allah. Oke, ya. Ini ada slide bagian diskusi. Silakan saudara cari juga ya untuk dioret-oret untuk menambah pengetahuan saudara. Bisa jadi soal Ibu ambil dari sini. Ya, bisa jadi juga soalnya lain tapi yang berkaitan dengan topik. Yang pasti farmakoterapi itu soalnya bukan dalam bentuk soal teori ya, recall knowledge bukan, tetapi kita langsung ke kasus ya, lebih aplikatif. Ya, jadi nanti jangan sampai ada yang komplain dengan Ibu kok soalnya nggak ada di slide ya. Memang tidak ada di slide ya, dia bukan secara teoritis tapi kita lebih ke praktisnya ya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya kita cukupkan dulu untuk hari Bu, ini ya. izin bertanya, Bu. Ya, silakan Aisyah. Bagaimana cara pemberian obat untuk yang ada kelainan gimana, Bu? Kelainan apa maksudnya? Dari bayi, kan beberapa bayi itu ada yang sejak dilahirkannya berbeda, Bu. Maksudnya kayak ada asma atau kayak bayi kurang gizi itu gimana caranya? Oke, kembali lagi ya. Kalau ada misal, mungkin maksudnya di sini ada kelainan bawaan dari lahir ya. Nah, tergantung apakah dia berpengaruh ke pola ADME tadi, ya, pada organ-organ yang berhubungan dengan ADME, kelainannya. Misalnya kelainan pada pencernaan, nah itu kan akan berpengaruh pada proses absorpsi, ya. Nah, jadi tergantung dari kelainannya di mana. Nah, kalau misalnya ada kelainan di ginjal misalnya, ya bisa saja kan. Nah, tentu kita perlu penyesuaian. Ya. Kita lihat dulu fungsi-fungsi organ yang vital yang berperan dalam proses ADME itu sehingga kita bisa sesuaikan dosisnya, sesuaikan jenis obatnya juga. Ya. Jadi memang perlu ini ya, perlu penanganan intensif untuk yang kelainan. Gitu Aisyah.
Gimana Aisyah? Iya, Bu. Baik, Bu. Ya, masih ada lagi yang mau ditanyakan? Tinggal 1 menit lagi waktu kita. Rabiul sudah di screenshot? Sudah, Bu. Oke. Baik, kita cukupkan dulu. Mungkin ada satu, ini Ibu sebagai ya, saudara kan ini ya, orang terpelajar ya artinya ya. Nah, mungkin kita mau melihat orang itu kan dari tatapan pertama ya. Nah, kita menilai orang itu dari pandangan pertama. Nah, tentu penampilannya. Nah, jangan sampai nanti setelah selesai pandemi ini saudara rambutnya udah sama aja dengan cewek ya. Udah sama aja panjangnya. Ya, Rabiul. Siapa lagi nih yang gondrong-gondrong ini? Ya, kita bukan anak teknik ya yang super cuek. Kita saudara nanti di farmasi ada bidang pelayanan ya. Jadi penampilan itu juga perlu diperhatikan. Oke, ya, untuk minggu depan kalau bisa sudah rapi ya semuanya ya. Oke, udah waktunya sudah habis. Kita cukupkan untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, Ibu Liv ya.